yang berkah ini, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat ya Bapak Ibu. Sebenarnya yang kita bahas hari ini simpel, dari pemaparan konsep Parnus yang luas. Hari ini kita mau bahas tentang glukosa ya, gula di dalam tubuh kita ini seperti apa sih nasibnya gitu. Apakah dia menjadi kawan atau menjadi lawan begitu ya. Baik, saya mulai. Sorry. Ya, kita ambil judul bagaimana nasib gula atau glukosa di dalam tubuh manusia. Jadi sebelum kita membahas, tetap kita pada hukum dasarnya konsep Parnus dulu ya Bapak Ibu. Bahwa konsep Parnus itu adalah metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma sang pencipta dari tingkat sel sampai aktivitas tubuh dan hubungannya dengan alam semesta. Ini harus selalu kita pegang. Kenapa? Karena di sini kembali lagi kami ingatkan bahwa manusia itu punya fitur yang berbeda dibanding tumbuh-tumbuhan dan dengan hewan. Seperti yang kita bahas beberapa materi sebelumnya ya. Dan pada kesempatan ini saya mau sedikit menyinggung tentang, loh ini kok ada matahari di dalam alam semesta. Apakah matahari ini hanya diperlukan oleh tumbuh-tumbuhan untuk proses fotosintesa? Ataukah juga hewan dan manusia juga memerlukan? Nah, nanti akan ketemu Bapak Ibu. Jadi seperti ini, bahwa manusia di alam semesta itu merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dibekali dengan akal pikiran. Kemudian merupakan makhluk yang tubuhnya tidak dapat memproduksi energi dari zat anorganik. Nah, inilah bedanya dengan fitur tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dari anorganik manusia itu kesulitan. Kemudian kehidupan manusia itu ditopang dari makhluk lain ciptaan Tuhan itu ya. Kemudian semua makhluk di bumi ini sebenarnya itu saling support untuk saling memberikan kehidupan. Manusianya juga support ke tumbuh-tumbuhan dengan mengeluarkan gas karbon dioksida. Kemudian juga ada pupuk dari hewan, itu juga saling berketergantungan ya, dan saling ada simbiosis mutualisme di situ. Kembali kita ingatkan sekali lagi bahwa kalau kita berpikir tentang kesehatan yang modern, yang terbaru, sebaiknya tetap jangan tinggalkan cara berpikir secara biomolekuler, di mana tubuh manusia itu terdiri dari 60 sampai 100 triliun sel. Dan sering dibahas oleh Dr. Iswan, wah pokoknya kalau mau sehat itu gampang. Yang penting selnya itu kita penuhi kebutuhannya, beres. Seperti itu. Kebutuhannya apa? Yaitu oksigen, air bersih, nutrisi seimbang, kemudian sirkulasi, akselerasi antara enzim dan hormon, itu kalau dia seimbang, itu juga sangat mendukung. Untuk masalah hormon dan enzim kita bisa optimalkan dengan istirahat, olahraga, dan manajemen stres ya. Nah dari sinilah bahwa manusia itu bisa sehat optimal. Kita bahas tentang bagian dari tubuh manusia yang paling kecil yaitu sel. Jadi sel itu bentuknya seperti ini. Di dalam sel ada nukleus atau inti sel, ada sitoplasma, ada lisosom, ada badan Golgi dan sebagainya, ada mitokondria. Nah, sel adalah bagian terkecil penyusun tubuh manusia, di mana sel itu mempunyai dua aktivitas utama untuk proses kehidupan. Aktivitasnya adalah untuk pembangkitan energi berupa adenosin trifosfat atau ATP. Kemudian pembentukan cadangan energi. Kalau asetil-CoA-nya berlebihan nanti akan kemana? Nah, nanti akan kita bahas. Kemudian yang kedua, fungsi aktivitas utama dari sel adalah untuk memanage inti sel, dalam hal ini adalah dinitronukleik asid, DNA ya, agar proses
penyediaan hormon dan enzim itu seimbang. Dan perlu kita ketahui bahwa sel manusia itu sekali lagi itu ibarat mesin yang membutuhkan bahan bakar, kemudian dia bisa menghasilkan energi, di mana sisa dari energi tadi adalah berupa air dan juga karbon dioksida. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa menurut foundernya konsep Karnus, Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP, dikatakan manusia sehat adalah manusia yang semua selnya dapat makan. Sekarang kita bahas, makanan manusia itu apa? Pada tulisan yang warna hitam ini adalah makanan utama adalah glukosa dan asam lemak. Tapi ada juga cadangan yang lain yaitu berupa keton dan asam amino. Nah, ini kan fungsinya bagaimana? Jadi sebenarnya makanan yang paling mudah dirubah menjadi energi adalah glukosa. Oleh karena itu dalam situasi darurat, dalam situasi yang kepepet ataupun mendesak ya, glukosa adalah nutrisi sel yang sangat penting selain asam lemak. Jadi pada posisi kita masih sehat, tidak ada sakit, ataupun kita tidak minum obat tertentu, maka glukosa dan asam lemak ini menempati peringkat pertama dan kedua. Kemudian kalau misalnya terjadi sesuatu, entah karena gangguan metabolik, atau mungkin karena adanya obat yang masuk ke dalam tubuh, nanti kita masuk ke fase penggunaan cadangan energi, yaitu menggunakan keton dan asam amino. Ini adalah nutrisi sel cadangan. Dan kenapa saya kasih warna biru dan merah? Warna biru ini adalah pada posisi sehat, di mana glukosa itu akan dipakai untuk energi kalau kita bisa makan minum teratur. Itu pakai glukosa. Kemudian asam lemak itu akan dipakai pada suasana kita lagi nggak makan minum, tetapi kita beraktivitas. Itu asam lemak akan digunakan. Maka semua orang dalam hukum kesehatan itu tidak boleh mager atau malas gerak ya Bapak Ibu. Dan di sini saya kasih blok warna biru. Kenapa? Pada penggunaan dua model nutrisi ini, baik glukosa maupun asam lemak, nanti pH darahnya itu akan netral ya. Maka saya kasih warna biru. Tetapi pada posisi penggunaan cadangan utama berupa keton dan asam amino, itu akan berakibat pH darahnya menjadi asam. Nah, pada blok merah inilah sering menyebabkan banyak gangguan kesehatan, terutama penyakit degeneratif. Sekarang kita bahas lagi, dari semua makanan yang sering kita makan, makanan apa saja yang mengandung glukosa? Saya kira Bapak Ibu yang mengikuti Zoom ini akan mudah ya untuk menemukan. Yang mengandung glukosa itu biasanya itu dari karbohidrat atau sesuatu yang manis. Jadi kalau gambar di sebelah kiri atas ini ada sagu, ada singkong ya, jagung, nasi. Ya, ini menghasilkan karbohidrat ya, ini di dalamnya banyak karbohidrat, pasti menghasilkan gula yang banyak. Selain juga ada unsur lain seperti protein, mineral juga ada memang di sumber makanan ini. Demikian juga sayur-sayuran, meskipun tidak sebanyak di makanan pokoknya, tapi sayur itu juga mengandung karbohidrat, mengandung gula, glukosa ya, kalau udah masuk ke dalam tubuh, diolah oleh tubuh, kemudian dirubah oleh enzim petialin dan juga amilase, nanti akan berubah menjadi glukosa. Nah, kalau sayur-sayuran selain mengandung karbohidrat, dia juga mengandung juga beberapa unsur yang lain, yaitu vitamin dan mineral. Demikian juga untuk lauk, bukan berarti bahwa di dalam ikan, di dalam ayam, di dalam tempe itu tidak ada karbohidratnya, itu ada. Dan yang terakhir adalah golongan buah-buahan. Buah-buahan itu lebih dominan mengandung fruktosa ya. Memang rasanya manis, tetapi ingat bahwa manisnya buah-buahan ini ya bukan glukosa, tapi fruktosa. Dan ternyata cara melakukan metabolismenya untuk fruktosa dan glukosa ini beda. Makanya kalau sudah mengerti perbedaan ini, kita akan jadi tahu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan glukosa dengan hanya mengonsumsi buah-buahan, apakah itu cukup? Dan ternyata itu ada bahayanya, Bapak Ibu.
Kenapa? Kalau kita banyak konsumsi buah-buahan, kekurangan gula glukosa, liver kita akan kerja keras. Satu saat livernya bisa bengkak, fungsinya bisa terganggu. Itu buah-buahan. Jadi Bapak Ibu, bahwa nutrisi sel, sekali lagi itu erat kaitannya dengan kondisi lambung yang optimal. Ya, ini selalu saya tayangkan di setiap slide kami, bahwa nutrisi sel dengan lambung optimal, dengan lambung optimal, tentu akan menghasilkan metabolisme yang sempurna atau metabolisme normal. Dari blok warna merah, dari lambung, makanan diolah lewat mulut, masukkan ke lambung ya. Nah, dari sini akan terjadi perubahan makanan. Dari karbohidrat, dari glukosa, dari lemak, masuk dalam bentuk lemak yang ukurannya lebih kecil tentu ya. Dan di lambung itu kuncinya adalah asam amino terbentuk di situ. Kenapa? Karena asam amino harus memerlukan namanya asam lambung yang kuat. Kemudian masuk ke blok warna hijau, baru masuk ke darah. Jadi dari lambung masuk ke usus, baru ke darah. Nah, kalau di dalam darah, ini glukosa paling gampang masuk. Kenapa? Karena begitu dirubah menjadi glukosa, glukosa itu sebagai monosakarida, di mana dia bentuknya monomer dengan ini ya, besaran partikelnya kecil dia. Kemudian lemak menjadi kilomikron dulu, masuk ke dalam darah, nanti dalam bentuk kilomikron ataupun trigliserid, ataupun lemak-lemak yang lain seperti LDL, HDL, dan sebagainya. Dan asam amino tetap, kalau asam amino sudah dibentuk di lambung, kemudian juga di usus, masuk ke dalam aliran darah, beres sudah, asam aminonya aman kalau posisi seperti ini. Dan ini penting sekali, begitu dia masuk ke mitokondria, di mana glukosa syaratnya supaya bisa masuk ke mitokondria, dia harus masuk ke sitoplasma dulu. Ternyata dia harus minta bantuan insulin. Nah, insulin ini adalah hormon ya. Kemudian trigliserid pun juga demikian. Trigliserid tidak bisa langsung masuk ke dalam sitoplasma sel. Dia harus dirubah dulu menjadi 3 asam lemak plus gliserol. Maka dia memerlukan enzim juga, namanya enzim lipase. Kemudian asam amino itu bisa bebas masuk ya, karena dia bentuknya sudah monomer ya. Di dalam mitokondria semuanya bisa diproses menjadi energi ataupun menjadi komponen-komponen yang lain, sehingga disinilah manusia itu akan sehat. Itulah perjalanan nutrisi secara umum. Kembali ke masalah glukosa. Nah, di sini glukosa itu adalah, sekali lagi, dia merupakan nutrisi nomor 1 yang diperlukan ya. Kenapa? Karena dia paling mudah. Dan akibat kemudahan ini makanya sel otak sebagai pusat informasi, sebagai pusat kendali tubuh manusia, otak itu tidak boleh ketinggalan mendapatkan glukosa. Kalau di dalam sel glukosa masuk ke dalam sitoplasma itu harus melalui bantuan insulin. Kalau di otak tidak ada reseptor insulinnya, dia langsung masuk, bebas masuk untuk glukosa. Sekarang kita lihat bagaimana metabolisme karbohidrat ya Bapak Ibu. Saya waktu melihat gambar ini juga sedikit mengkerutkan dahi juga. Wah, ternyata ini ya cukup rumit juga. Jadi dari karbohidrat dirubah menjadi glukosa dulu, terus ke asam pirofat, baru asetil-CoA. Di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, setiap kali proses perubahan dari karbohidrat, glukosa ke pirofat dan sebagainya, dan akhirnya menjadi asetil-CoA, ternyata memerlukan namanya ini treonin, glisin, serin, alkalin, triptofan, arginin, histidin, dan sebagainya, termasuk leusin dan sebagainya. Ini apa ini? Ternyata setelah saya browsing, ternyata cysteine adalah sebagai asam amino non esensial, yaitu asam amino yang hanya bisa dihasilkan oleh tubuh. Kemudian arginin ini asam amino semi, jadi bisa dihasilkan oleh tubuh, bisa juga dari luar. Kemudian prolin ini merupakan asam amino dasar, biasanya esensial. Kemudian histidin, treonin, glisin, serin, alanin, valin, alanin, semuanya memerlukan asam amino Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita hanya berpikiran, oh untuk asam amino itu hanya untuk diperlukan untuk hormon dan enzim. Ternyata pada proses
metabolisme gula dari karbohidrat itu memerlukan asam amino yang sangat banyak seperti ini. Jadi kalau lambung bermasalah, asam aminonya nggak ada, wes. Akhirnya nanti bermasalah semua. Kemudian kita lihat bagaimana gula masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau sudah gula masuk ke dalam tubuh seperti yang gambar ini, maaf saya ulangi, ini beres ya. Tapi kalau misalnya suatu saat kita nggak makan atau puasa atau jeda makan, tapi kita harus beraktivitas. Misalnya jam 10 siang itu kan biasanya kita belum makan ya, lalu kita harus jalan 5 km misalnya. Tentu tubuh memerlukan gula. Nah, juga demikian yang untuk kasus-kasus yang lain, untuk peristiwa yang lain, pada waktu perut kosong, gula juga tetap diperlukan, Bapak Ibu. Dan ternyata tubuh mempunyai suatu mekanisme bahwa ada namanya reaksi anabolisme, yaitu pembentukan gula dari sumber lain. Di sini ada peristiwanya disebut sebagai gluconeogenesis, yaitu pembentukan gula oleh liver ya. Ternyata gula itu bisa dibuat juga dari lemak, asam laktat dan asam amino, dan terjadi di liver dan ginjal. Kemudian kapan gluconeogenesis ini terjadi? Terjadi pada waktu kadar gula itu rendah, glukosanya rendah atau hipoglikemi. Di sini untuk mengaktifkan mekanisme ini diperlukan asetil-CoA dan oksaloasetat. Kalau tanpa adanya asetil-CoA ini nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi seperti itu kalau misalnya kita nggak makan ya. Kalau sudah ada gula di dalam tubuh, sudah ada asetat, ada asetil-CoA, maka proses pembentukan energi itu akan berjalan. Mesin itu akan bisa beraktivitas ya. Demikian juga manusia. Kalau mesinnya beraktivitas, manusia itu punya energi ya. Selnya beraktivitas, otomatis manusia itu punya energi. Dia untuk apa? Untuk bernafas, untuk menjaga suhu tubuh, untuk berjalan, berlari, untuk ngomong. Itu semuanya memerlukan energi yang dihasilkan dari pembakaran gula, di mana nanti sisanya adalah berupa karbon dioksida dan H2O, persis kayak mesin. Nah, sekarang kita bahas lagi bagaimana nasib glukosa di dalam tubuh manusia, terutama di dalam sel, Bapak Ibu. Ternyata glukosa ini sebelum dirubah menjadi asetil-CoA, dia dirubah dulu menjadi namanya glukos 6-fosfat. Nah, ini memerlukan beberapa ini ya senyawa berupa NADPH, yaitu nikotinamid, adenina, dinukleotida, fosfat, hidroksid. Nah, ini melalui bantuan ini nanti glukos 6-fosfat itu akan mengalami proses namanya glikolisis, dihancurin, diurai lagi menjadi asam pirofat. Setelah asam pirofat dengan bantuan NADH nanti akan menjadi asetil-CoA. Ini akan dirubah menjadi energi ya. Nanti akan satu GTP menjadi satu ATP. Glukos fosfat menjadi satu adenosin trifosfat plus NADH. Caranya agak minder sebenarnya. Tetapi pokok dari pembahasan ini adalah glukosa di dalam tubuh itu ada dua peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa glikolisis. Glukosa diurai lagi menjadi glukos 6-fosfat dan pirofat baru jadi CoA. Kemudian kalau asetil-CoA kan sebagai fat atau sebagai lemak ya. Nah, mungkin bisa memulai ya. Mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanannya. Silakan Pak Sabto. Ya, baik. Jadi
prinsip utama adalah glukosa itu ada dijadikan energi, sisanya disimpan dalam bentuk glikogen yang disimpan di sel otot. Dan di sini perlu Bapak Ibu ketahui, ternyata bahwa proses terjadinya reaksi glukosa menjadi asam pirufat, menjadi asetil-CoA ini memerlukan suatu senyawa namanya NAD sebagai oksidator dan NADH sebagai reduktor. Disitulah terjadi loncatan elektron Bapak Ibu. Dan ternyata NAD dan NADH ini yang menggerakkan itu siapa? Itu adalah sinar matahari. Oleh karena itu kita penting bahwa untuk menjaga kesehatan selain mengonsumsi makanan yang mengandung glukosa, juga kita harus sering kena sinar matahari Bapak Ibu. Jadi NADH dari ini ada ini ya. Nah, jadi kalau misalnya asetil-CoA-nya berlebihan akan disimpan dalam bentuk lemak tubuh. Makanya orang yang makannya banyak itu kenapa dia makin gemuk, tapi yang gemuk perutnya, lingkar perutnya makin banyak. Itu ternyata karena ini, karena asetil-CoA-nya demikian banyak, kemudian disimpan dalam bentuk lemak, disimpan di namanya lemak intraabdomen di perut. Ya, jadi itu ya sudah jelas ya. Dan di sini bahwa sekali lagi sinar matahari ultraviolet itu penting. NAD dan NADH itu sangat pekat terhadap ultraviolet. Nah, sekarang kita bahas itu tadi dalam kondisi normal atau tidak terjadi gangguan metabolik ya Ibu, Bapak Ibu ya. Ini ada satu data yang disampaikan oleh Profesor Askandar Cokroprawiro, dikatakan bahwa ada 5 gejala gangguan metabolik. Yang pertama adalah lingkar perut, yang kedua trigliserid melebihi angka 150, HDL kolesterol kurang dari 40 untuk laki-laki, kurang dari 50 untuk wanita, tekanan darah melebihi normal yaitu 135/85 mm/Hg, dan gula darah puasa melebihi 100 itu adalah tanda-tanda metabolic syndrome. Nah, apa hubungannya metabolic syndrome dengan keberadaan glukosa di dalam sel atau di dalam darah? Jadi sebenarnya di sini Bapak Ibu, metabolic syndrome yang merah ini, pada waktu seseorang itu awalnya kelebihan makan, tetapi pola geraknya kurang, mataharinya juga mungkin kurang dan sebagainya, itu semua akan jadi kacau. Di sini terutama karena kelebihan makan, maka kalau di dalam tubuh banyak diproduksi asetil-CoA, itu nggak bisa dibuang lagi Bapak Ibu, itu harus disimpan. Simpanannya berupa kolesterol fat atau asam lemak dalam tubuh. Makanya biasanya kalau lemaknya banyak ada di dalam darah, tanda-tanda awalnya seperti ini, lingkar perutnya naik, trigliseridnya naik, dan sebagainya. Kemudian nanti akan terjadi resistensi insulin, Bapak Ibu. Nah, itu pembahasannya di pembahasan masalah diabetes ya, resistensi insulin. Kalau sudah terjadi resistensi insulin, yang jelas di dalam sel itu tidak ada lagi gula. Sel akan kekurangan gula, sehingga seseorang itu mudah lelah, mudah capek. Gula aja nggak bisa masuk, apalagi lemak. Lemak nggak bisa masuk juga, karena lemak harus dirubah dulu menjadi namanya 3 asam lemak plus gliserol tadi ya. Nah, pada posisi sel ini nggak dapat gula, itu bagaimana yang terjadi? Ini kita bicara sel otot ya Bapak Ibu. Pada posisi untuk sel otak itu berbeda, karena otak itu nggak perlu insulin. Pada posisi resistensi insulin, awalnya itu sel otak nggak bermasalah karena gulanya tetap bisa masuk ke dalam sel otak. Tetapi pada waktu terjadi resistensi insulin, yang bermasalah adalah sel otot. Makanya orang yang terkena gangguan metabolisme, terkena diabetes, awalnya itu masih bisa berpikir cemerlang. Kenapa? Karena otaknya belum terganggu. Tapi dia lemes, nggak punya tenaga, impoten, dan sebagainya. Kenapa? Karena di dalam selnya nggak ada glukosanya. Nah, pada peristiwa ini tubuh manusia itu luar biasa. Tubuh akan melakukan namanya nanti namanya ketolisis ya. Oleh karena itu, kalau tadi kita bahas bahwa glukosa disimpan dalam bentuk sel lemak ya, dalam bentuk sel lemak. Ternyata sel lemak ini merupakan cadangan juga.
Jadi energi cadangan yang nanti bisa digunakan adalah berupa keton. Makanya tadi saya gambarkan blok warna merah tadi. Kalau glukosa dan asam lemak, saya gambarkan blok warna biru. Jadi ketogenesis itu harus selalu dibuat memang Bapak Ibu. Jadi pada saat tubuh kekurangan gula, liver akan melakukan gluconeogenesis dan pembentukan keton. Kemudian keton ini dibuat dari asetil-CoA menjadi asetoasetat dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya terjadi gangguan metabolik, maka nanti akan terjadi seperti ini, kegagalan glukosa masuk ke dalam sel, terutama sel otot ya, kecuali sel otak enggak. Kemudian juga proses penguraian trigliserid menjadi 3 asam lemak plus gliserol juga tidak terjadi. Kenapa? Karena asam aminonya nggak ada. Sumber masalahnya di mana? Karena gangguan lambung. Nah, kalau seperti ini terjadi, sudah. Mitokondria nggak akan bisa menghasilkan energi, orangnya mudah kedinginan, mudah lemes, dan sebagainya, dan sangat jauh dari kualitas kesehatan. Jadi, seperti itu kalau misalnya terjadi gangguan metabolik. Lalu bagaimana jika glukosa dalam darah jauh turun di bawah ya? Ini pada situasi mungkin orangnya nggak makan beberapa hari atau karena minum obat penurun gula yang berlebihan. Di sini ada fase, ternyata jika gula darah turun sampai angka 72 itu gejalanya udah mulai muncul, itu keringat dingin dan sebagainya. Nah ini kalau nggak segera dikasih minuman gula, bahaya Bapak Ibu. Pada pasien-pasien usia lanjut, gejala itu di angka 54 ya. Di sini udah mulai terjadi gangguan reaksi ya. Dan reaksinya yang muncul adalah ada terutama pada susunan saraf pusat, respon otak yang mengganggu respon otak dan respon vegetatif. Yang sebelah kiri akibat kurang suplai energi, biasanya penglihatannya mulai kabur ya. Kalau yang di sebelah kanan, kalau kekurangan energi maka terjadi pelepasan ini ya, hormon norepinefrin, ini hormon jahat ini. Dan juga adrenalin. Kalau ini keluar maka orangnya menjadi takikardi, menjadi nadinya cepat, kemudian pucat dan gemeter. Itu yang terjadi. Kalau ini dibiarkan terus, gula darahnya turun terus ya nanti akan bahaya. Nanti bisa terjadi shutdown. Nah, jadi ketogenesis itu adalah suatu usaha tubuh untuk membangun energi cadangan, Bapak Ibu. Ya, seperti ini tadi sudah kita bahas. Tapi kalau sel nggak ada asetil-CoA akibat ketidakberadaan dari gula ataupun sumber energi yang lain, hati-hati, jangan sampai sel kita mengalami shutdown, Bapak Ibu. Kalau mengalami shutdown, ya sama dengan kehidupan berhenti di situ. Namun tubuh kita ini luar biasa, Bapak Ibu. Pada posisi seperti itu tidak akan terjadi shutdown ya, terjadi reaksi katabolisme, yaitu penguraian dari ini ya, dari lemak dirubah menjadi itu ya, dengan gluconeogenesis terjadi energi cadangan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, bahwa tubuh manusia itu sangat memerlukan glukosa, tetapi ada dua hal. Kalau metabolismenya normal, glukosanya nasibnya seperti itu tadi. Kalau misalnya metabolismenya tidak normal atau terjadi gangguan metabolik, akan terjadi peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan tentu kalau kita sudah mengerti ini, sebaiknya kita semakin bijak dalam menjaga tubuh kita sebagai karunia Tuhan yang paling maha sempurna. Tentunya supaya kita sehat optimal bagaimana? Nah, di sini kita kasih panduan, ada 9 kunci yang sering saya sampaikan. Ini bukan berlaku hanya untuk orang yang sudah diabetes saja. Sebaiknya ini juga mulai diterapkan di orang sehat, supaya kita nggak masuk ke diabetes. Kalau sudah masuk ke diabetes, masalahnya banyak Bapak Ibu. Mendingan daripada menanggung banyak masalah, kita cegah. Dengan 9 kunci ini ada yang kurang ini. Jadi yang pertama edukasi pasien dengan konsep Karnus, ini masuk. Yang kedua, diet makanan, rekonstruksi lambung. Yang ketiga, kontrol gula darah kalau misalnya ada masalah diabetes.
Kemudian olahraga teratur dan terukur, cukup istirahat, atur juga sirkulasi sekresi ya, ekskresi, yaitu untuk BAB dan BAK lancar, manajemen stres. Yang kurang di mana Bapak Ibu? Berjemur sinar matahari. Tadi sudah kita singgung ya, bahwa terjadinya NAD menjadi NADH itu dipengaruhi oleh ultraviolet tadi. Dan tentu supaya kita sehat, mohon doa kesembuhan dan kesehatan. Kalau sakit, mohon doa kesembuhan, dan kalau sehat, kita usahakan terus bagaimana kita sehat. Jangan terlalu pelit dengan tubuh kita. Tubuh kita ini harus kita syukuri dan kita jaga. Kalau kita nggak menjaga, kita dosa, Bapak Ibu. Saya kira penyampaian saya di sini, Bapak Ibu. Terima kasih. Kalau ada yang kurang, di sini saya lihat ada Dr. Reni, ada beberapa teman-teman dari praktisi medis, silahkan ditambahkan. Kita diskusi terbuka, saling membangun ya Bapak Ibu. Terima kasih, sampai di sini penyampaian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Dr. Iswan. Baik, terima kasih Pak Sabto atas pemaparannya, luar biasa ya kajian ilmiah pada pagi hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan berkah buat kita semua. Baik, untuk sesi berikutnya langsung saja akan saya buka. Yang ingin bertanya secara langsung, saya akan berikan kesempatan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan dibuka mic-nya. Silakan di-unmute sendiri. Pak Naryo, makanya Pak Naryo. Sambil menunggu ada yang bertanya langsung, maka akan saya bacakan aja pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ada pertanyaan. Abang Naryo mau tanya, dokter. Tentang ini ya. Ada yang bertanya Pak Sabto tentang apakah yang dimaksud dengan keton ya. Tadi ada yang bertanya seperti itu ya. Tadi saya baca sebelum kami ada masalah tadi ya, ada yang bertanya seperti itu ya. Ya, karena saya masih ingat, saya bacakan aja. Tadi yang bertanya seperti itu kurang lebihnya Pak Sabto. Yang bertanya, apakah yang dimaksud dengan keton itu Pak Sabto gitu? Ya. Oh, keton ya. Ya, keton itu energi cadangan Bapak Ibu. Jadi tadi kita bahas bahwa ini terutama hubungannya dengan sel otot ya. Sel otot itu memerlukan bahan utama itu berupa glukosa atau gula dan juga asam lemak. Tetapi masalahnya sel otot ini dalam memasukkan glukosa dan asam lemak tergantung dari insulin. Insulin akan merangsang reseptornya dulu. Nah kalau reseptornya ini istilahnya itu tuli atau budak, maka glukosa dan asam lemak nggak bisa masuk ke dalam sel. Nah terus kalau seperti itu berarti sel kita mati dong, seperti itu kan? Nah, jadi pada waktu sel itu nggak bisa menerima glukosa dan asam lemak, kita punya energi cadangan yaitu berupa keton. Nah, keton itu dibentuk dari mana? Yaitu dari asetil-CoA yang berlebih tadi, nanti akan dirubah lewat proses namanya ketogenesis tadi, menjadi keton. Nah, keton ini kelebihan keton ini dia bisa masuk ke sel tanpa lewat kayu lagi dah. Tanpa bantuan insulin. Jadi keton ini energi cadangan Bapak Ibu. Miring pakai dasar. Nah, itu tadi ya jawaban dari Pak Sabto ya tentang keton. Ada tadi yang bertanya tentang keton tadi ya, siapa? Tadi ini terhapus ya pada saat kami mengalami gangguan. Tadi ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabto tentang keton ya, salah satu itu ya yang dihasilkan suatu senyawa organik yang ada dalam tubuh kita sebenarnya pada saat tubuh kita menggunakan sumber energi lain selain glukosa ya, alternatif itu pada kondisi tertentu tentunya, karena pada kondisi normal tubuh kita memang lebih kecenderungan untuk menggunakan glukosa sebagai sumber energinya. Jadi pada kondisi tertentu saat glukosa cadangannya sudah menipis, maka tubuh kita ada proses untuk membuat sumber alternatif lain, misalnya pada kondisi puasa atau diet yang ketat,
Bu Febi yang tadi bertanya. Ya, baik. Jadi pada kondisi puasa ataupun diet ya yang rendah karbohidrat tentunya ya. Nah, itu akan bisa menyebabkan terbentuknya proses pembentukan dan sudah disebutkan Pak Sabto yaitu ketogenesis tadi yang selain menghasilkan keton ya, keton bodies itu juga salah satu juga menghasilkan itu ya ada beta hidroksibutirat maupun asetoasetat ya, juga aseton ya. Aseton adalah salah satu jenis keton ya dalam bentuk yang paling sederhana yang mudah ditemukan tentunya. Ya, begitu kurang lebih yang bisa kami uraikan tentang keton ya. Ada pertanyaan lain lagi? Silakan. Atau yang mau bertanya langsung, silakan. Kami berikan kesempatan. Nah, kalau gitu, kalau nggak ada yang bertanya, maka saya bertanya kepada Dr. Pak Iswan Sabto aja masuk mewakili itu. para sahabat Karnus ini. Mungkin banyak ya yang ingin bertanya Ya. tapi belum Dr. Iswan nggak dengar tuh. Ada tahu Iswan. apa yang ingin ditanyakan. Cek. Jadi Pak Sabto, itu kan di masyarakat itu sering dinyatakan bahwa wah ini kamu jangan makan glukosa terlalu banyak ya, Saya udah kurangi dan teriak-teriak. sebagainya. Karena apa? Kalau kamu makan manis-manis ya, makan terlalu banyak nanti jadi itu kamu diabetes. Nah itu seperti apa Pak Sabto yang banyak lah yang di masyarakat itu anggapan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Pak Sabto. Baik, Dr. Iswan. Ini tadi Pak Naryo ini nanya sebenarnya nih, tapi saya jawab dulu ya. Habis Pak ini Naryo tanya, tanya. tapi nggak ada suara. Ada suara. Nah, dia tadi minta kesempatan bicara, tapi Pak Dr. Iswan tidak dengar. Saya jawab dulu. Jadi gini, kalau kita konsumsi makanan yang berlebih atau kalori yang berlebih, tadi kan kita sebutkan ada 4 sehat 5 sempurna, bahwa karbohidrat itu ada bukan hanya di nasi, di sayur, di buah-buahan, bahkan di ikan ataupun ayam itu ada karbohidratnya. Nah, yang jelas bahwa kalau kalori kita berlebih, nanti di dalam tubuh itu terjadi banyak pengendapan. Kalau banyak pengendapan, gulanya berlebih, kemudian gerakan kita kurang, misalnya kita hanya banyak duduk, makannya banyak, itu kemungkinan besar terjadi pengendapan energi yang lebih banyak. Gulanya dirubah menjadi asetil-CoA. Kalau asetil-CoA-nya sudah terbentuk, nggak dipakai untuk gerak, ya nanti asetil-CoA itu disimpan dalam bentuk energi cadangan yaitu berupa lemak. Nah, lemak ini kalau kebanyakan repot Bapak Ibu. Nah, demikian juga selain mengonsumsi, kalau energi berlebih tadi kita bukan menyoroti hanya karbohidratnya. Biasanya yang enak-enak, yang gurih itu mengandung lemak. Lemak itu kalorinya lebih tinggi dibanding gula. Dan kalau lemaknya banyak, awal mulanya lemak itu akan berada di aliran darah dulu. Kalau tidak terkondisikan dengan baik, tidak bisa terkelola dengan baik, lemak itu akan menutupi reseptornya, reseptor insulin maksudnya. Nah, kalau sudah terjadi reseptor insulin, baru terjadi diabetes. Jadi kalau kita singgung bahwa diabetes itu dari makanan yang manis-manis saja yang nggak pas. Yang jelas dari kelebihan kalori. Kalori dari mana? Yaitu dari karbohidrat, dari glukosa, dan paling banyak justru dari lemak. Karena satu gram gula atau karbohidrat tadi ya, yang menjadi gula, itu menghasilkan 4 kalori. Tapi 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori. Jadi yang kalau ditanya penyebab terbanyak gangguan diabetes justru dari yang gurih-gurih tadi, yang ada lemak-lemaknya baik dari santan, dari margarin, creamer, nah itu. Ya, itu jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Sabto. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat ini tentang salah kaprah tentang glukosa ini. Maaf Pak Naryo, tadi ada kesalahan teknis yang buat itu ya saya tidak bisa menangkap pertanyaan dari Pak Naryo. Silakan untuk diulang biar saja. Silakan Pak Naryo. Kalau saya kedengar, Ya silakan. Sudah. Ya ini gini, Pak Ya. Sabto, ini bukan masalah glukosa yang maksud materi hari ini. Saya Gangguan sharing ini aja, menanyakan pasien ini masuk gangguan tiroid.
yang benjol itu di leher. Ya, apa yang Itu saat Oh, ini tiroid, Pak. hasil biopsinya dinyatakan bahwa itu kanker nasofaring, harus dikemo. Nah, saya minta pendapatnya Karnus. Dia kan tahu kalau kemo itu menyebabkan jaringan lainnya kan rusak. Ini bagaimana ya, pendapatnya Karnus gitu, Pak Sabto? Ya, baik Pak Naryo atas pertanyaannya. Terima kasih ya, beliau ini menanyakan tentang bahasan ya sedikit di luar ya dari pembahasan hari ini, tapi oke ya, kita akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi tentang kasus kanker pada nasofaring ya, juga banyak terjadi, jadi termasuk jenis kanker yang sering terjadi juga di masyarakat ya. Jadi beliau menanyakan karena penanganan secara protokol medisnya itu adalah salah satunya juga ada proses kemoterapi. Nah, itu bagaimana ya? Mungkin juga itu ya yang ingin ditanyakan oleh sahabat Karno semua, mungkin banyak melihat di sekelilingnya kejadian seperti ini, jadi bisa menjadi pelajaran juga bagi kita semua. Baik Pak Sabto, silakan untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Naryo tadi. Ya, baik, terus Wan. Ya. Jadi kalau misalnya sudah dinyatakan kanker ganas dan harus dikemo, kita memang ada dua sisi yang harus kita hadapi. Yang sisi pertama, karena kalau penanganan kanker itu perlu pengobatan terpadu ya Bapak Ibu ya. Jadi kankernya itu nanti efeknya kan terjadi rusak tubuh ya. Dari kankernya sendiri biasanya orangnya bisa ini ya, terjadi gangguan anemia, misalnya hemoglobinnya turun, katakan aja HB-nya turun di bawah 8, itu harus ditransfusi darah. Nah itu kan kita harus berhubungan dengan pihak medis, dengan rumah sakit. Di sisi lain, efek dari kanker itu menyebabkan sakit nyeri yang luar biasa. Makanya diperlukan pengobatan paliatif, yaitu untuk menghilangkan nyerinya. Nah, obat nyeri ini kalau hanya menggunakan paracetamol dengan natrium diklofenak, itu nggak bisa Bapak Ibu. Itu harus memerlukan obat-obat yang lebih kuat lagi, dan itu hanya bisa diresepkan oleh dokter onkolog. Nah, untuk siap-siap menghadapi dua masalah itu ya sebaiknya kita jangan menjauh dari medis. Memang karena masalah legalitas saat ini dalam SOP penanganan kanker itu dengan kemo ya, meskipun kita tahu kemo itu ada plus minusnya, tetapi ya mau tidak mau harus ikut Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya sudah jelas tanpa dikemo pasti sembuh ya, mungkin tidak perlu dikemo. Tapi kan saat ini untuk penanganan masalah kanker itu bukan hanya masalah sakit panu dikasih obat panu selesai, bukan seperti itu. Karena pengobatan kanker itu sangat kompleks. Jadi menurut hemat saya, kalau masih perlu berhubungan dengan medis ya tetap di kemo silahkan, tetapi efek dari kemo itu bisa dikurangi dengan konsumsi alga gold dan algati terutama. Sambil itu jalan, kemonya jalan, nanti dilihat posisi tubuh. Karena kalau tubuh sudah tidak kuat, pasien itu mempunyai hak untuk menolak kemo. Dan dokter biasanya akan ngerti. Kecuali masih kuat, silahkan ikuti saja. Dan kalau misalnya dilakukan kemo itu ada protokolnya. Apakah kemonya hanya 7 kali atau mungkin 10 kali, itu berbeda-beda kasusnya. Jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Sabto asupannya luar biasa sekali. Ya, memang seperti itu ya Pak Naryo. Jadi memang untuk kasus-kasus neoplasma ya, keganasan, kasus kanker yang terjadi itu memang memerlukan itu ya, untuk kasus yang harus didampingi dengan mereka yang memiliki kompetensi ya, dalam hal ini adalah dokter yang memiliki fasilitas pemeriksaan yang lengkap, dan untuk terapinya hanya saja memang masih itu ya, di masyarakat juga kontroversi, terutama untuk masalah kemoterapi itu ya, yang kita kenal juga, yang kita ketahui selama ini memiliki efek samping yang sangat banyak sekali ya, karena dia selain membunuh sel kankernya juga bisa merusak ya sel-sel yang normal di tubuh kita ya, bahkan terjadi penurunan imunitas ya karena kerusakan itu, sehingga rentan sekali bagi para
penderita yang sedang menjalani prosedur kemoterapi untuk terjadi infeksi. Itu yang sangat itu ya, efek samping yang sangat ditakuti ya, bahkan kalangan medis sendiri. Tetapi di kalangan medis itu ya selalu melakukan suatu penelitian dan berusaha untuk mengembangkan suatu metode terapi ya. Hanya saja metode-metode terapi yang terbaru itu tentu saja dalam hal cost-nya ya, harganya itu masih terlalu mahal yang memang belum bisa memasyarakat dan belum banyak itu ya jangkau ya oleh masyarakat itu karena saking mahalnya itu ya. Nah, itu juga kalau menurut dari pandangan konsep Karnus sendiri, apapun yang dilakukan oleh protokol di medis itu tentunya kalau menurut konsep Karnus belumlah itu ya menyentuh akar permasalahan dari bagaimana kondisi itu bisa terjadi ya, tentang akar permasalahan terjadinya kondisi neoplasma sendiri ya, terjadinya kondisi kanker itu sendiri. Nah, itulah luar biasanya konsep Karnus. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang kausatif, etiologisnya apa? Nah, itu yang dicoba kita untuk tangani sehingga proses yang menyebabkan terjadinya kanker itu bisa di stop dulu. Itu yang paling utama. Ya, karena apa? Karena apapun terapinya nanti mau dioperasi, mau diapain, mau dikemoterapi dan sebagainya, kalau akar permasalahannya belum di stop, itu nanti akan rawan untuk timbul lagi di tempat lain, ya, terjadi metastase yang lebih luas di tempat lain. Nah, itu yang harus pertama kali dicegah. Nah, sambil diterapkan konsep Karnus tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Sabto, maka tubuh kita secara bertahap dan pelan-pelan akan menjadi lebih kuat daripada kondisi sel-sel kanker itu sendiri. Tentu itu ya kondisinya terjadi secara bertahap, perbaikan kondisinya sehingga sistem imunitas kita bisa lebih kuat dari sel kanker, akhirnya bisa mengatasi sendiri kondisi itu. Tentu membutuhkan kesabaran dan konsistensi dalam penerapannya ya, tetapi kondisi itu bisa terjadi ya, seperti kita ingat bahwa memang dalam sudah kondisi kanker tadi memang luar biasa ya, kanker itu pertumbuhannya itu cepat sekali ya, metabolismenya dia cepat, jadi segala nutrisi itu yang masuk ke tubuh kita itu seakan-akan di-HI dulu oleh mereka ya, sehingga tubuh kita otomatis akan kekurangan nutrisi. Itulah yang menyebabkan pada penderita kanker itu cenderung untuk mengalami malnutrisi ya, defisiensi mikronutrien, berat badannya cenderung untuk terjadi penurunan secara cepat. Nah, itu yang memang harus kita antisipasi dengan cara penerapan konsep Karnus. Saya yakin sekali bahwa memang konsep Karnus ini sudah banyak ya dibuktikan oleh masyarakat. Terbukti juga Al-Ghati itu yang sudah diteliti oleh Dr. Sugeng itu untuk kasus penerapan tata laksana penderita karsinoma itu ya kolon itu ternyata memiliki efek yang sangat luar biasa ya, sifatnya sebagai anti kanker yang sangat selektif ya. Bahkan lebih hebat dari kemoterapi sebenarnya seperti itu. Ya, nanti insya Allah akan lebih baik lagi untuk diterapkan dan lebih dimasyarakatkan lagi ya. Mungkin di sini sudah hadir Dokter Reni ya, yang mungkin ada asupan dok, silakan kalau misalnya ada asupan untuk kita semua sahabat Karnus, silakan untuk memberikan asupan dok. Ini Bu Siti, raise hand dari tadi. Ada hadir di sini Dokter Reni? Dokter Iswan bertanya. Oh enggak, mungkin kita lewati dulu, kita ini Bu Siti. Kemudian menginjak kepada penanya berikutnya yaitu Bu Siti ya yang resen. Silakan Bu Siti untuk bertanya, silakan. Ya, izin Pak. Ini agak ramai di kantor. Terima kasih ya silakan. Yang saya hormati Pak Sabto dan Dr. Iswan. Terima kasih banyak, khususnya Pak Sabto. Materinya sangat bagus sekali, sangat logik dan solutif gitu ya. Seandainya dulu mungkin ini saya ketahui sebelum saya mengalami beberapa penyakit itu, mungkin itu tidak akan separah ini gitu ya yang saya rasakan gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, sudah terlanjur. Nah, saya tertarik tadi dengan 9 kunci penyembuhan Pak gitu. Tadi yang kalau nggak salah kan hampir di akhir-akhir paparan itu ada 9 kunci penyembuhan gitu. Di sana untuk nomor 2 itu dijelaskan dengan beras Karnus gitu ya Pak ya. Nah, jadi
Yang ingin saya tanyakan itu, apakah kira-kira dengan kita mengkonsumsi beras karnos ini akan terbebas dari diabetes gitu, atau paling tidak meminimalisir gitu ya untuk terjadinya diabetes. Kemudian yang kedua, untuk konsumsi jangka panjang terkait dengan beras karnus itu, apakah itu cukup baik? Karena kalau saya perhatikan di website itunya di YouTube, ternyata itu kan ini ya apa instan ya, jadi beras termasuk beras instan gitu. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini saya sangat tertarik ini dengan rekonstruksi lambung ini AG serial, alhamdulillah sudah dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 7 gitu. Nomor 5, olahraga teratur dan terukur. Nah, di sini jika misalnya kita kekurangan olahraga gitu ya, karena mungkin kondisinya belum memungkinkan untuk melakukan olahraga secara rutin, tapi dengan minum Algati, apakah itu cukup atau tetap harus dibarengin dengan olahraga ringan gitu. Itu saja barangkali Pak Sabto dan Dr. Iswan, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bu Siti, luar biasa sekali. Ya, semangat ya Bu Siti untuk selalu mengikuti kajian kami di Health Talk ya, yang rutin kami adakan ini ya. Terima kasih, Dok. Baik Pak Sabto, tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Bu Siti itu ya, yang salah satunya yang pertama adalah untuk tentang konsumsi beras karnos itu. Beliau tertarik sekali tentang konsumsi beras karnos. Nah, beliau menanyakan tentang beras karnos itu, yang pertama, apakah dengan konsumsi beras karnos itu otomatis diabetes itu bisa hilang? Ya, nah itu kemudian menanyakan juga tentang efek dari konsumsinya untuk jangka panjang. Kalau misalnya harus dikonsumsi terus-menerus, karena menurut beliau ini termasuk beras instan. Nah, itu Pak Sabto ya. Yang kemudian untuk tadi rekonstruksi lambung ya udah jelas ya. Dan olahraga dan kaitannya dengan olahraga. Apakah dengan konsumsi nutrisi karnus itu, apakah olahraga ini juga harus itu satu paket ini? Jadi konsumsi karnus, apakah olahraganya harus itu ya? Atau konsumsi karnus saja terus sudah beres itu ya? Tadi itu ya permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah itu Pak Sabto, silakan untuk diberikan. Ya, terima kasih Ibu Siti. Kita bicara masalah beras karnus ya. Jadi di beras karnus itu dilengkapi dengan pekatul, itu mengandung vitamin B3 atau dikenal dengan niasinamid ya Ibu ya. Jadi niasinamid itu kalau dalam bahasan proses metabolisme glukosa menjadi asetil-CoA, niasinamid itu sama dengan NAD tadi Bu. NAD itu kan niasinamid adenin dinukleotida ya. Itu NAD itu sama dengan niasinamid. Jadi kalau mengalami gangguan metabolik, biasanya dia pembentukan dari glukosa ke asetil-CoA itu macet juga. Nah, kita kasih beras karnus supaya lebih cepat. Proses pembentukan asetil-CoA-nya lebih cepat. Dan asetil-CoA kan bukan hanya dari glukosa ya, juga dari asam lemak. Kalau asam lemak, dari asam lemak, asam palmitat, kemudian jadi asetil-CoA itu kalau ditambahkan dengan niasinamid akan lebih cepat lagi juga. Nah, pada orang diabetes dengan ditambahkan beras karnus ini sangat membantu sekali. Kalau ditanya apakah diabetes bisa hilang, nah, ini tolong cara berpikirnya sedikit dirubah bahwa sakit diabetes itu beda dengan sakit panu atau tinea versicolor ya. Jadi ada jamur di kulit, dikasih obat, jamurnya hilang. Nah, kalau diabetes bukan itu, karena diabetes itu masalahnya adalah suatu kelainan sistemik. Jadi gangguan metabolisme. Ibaratnya gini, kalau sebuah rumah tangga suatu saat ekonominya turun, jadi miskin misalnya, tentu dikasih uang, kemiskinannya itu akan teratasi ya, dia nggak lagi miskin. Tetapi apakah dia terus kaya terus? Kan uangnya lama-lama habis. Ya itulah sistem itu. Makanya dia harus bekerja. Demikian juga dengan tubuh.
supaya diabetesnya itu bisa kita usir dari tubuh kita, kita harus lakukan suatu upaya sistematis karena kita bicara sistem ya harus bekerja, harus bergerak seperti itu. Kalau tadi ditanyakan beras karnus ini apakah tidak berbahaya karena instan? Jadi instan yang ada di sini sudah kita perhitungkan keamanannya Ibu Siti bahwa beras karnus ini adalah beras yang difortifikasi oleh Pekatul. Yang dimaksud instan adalah hanya tidak perlu dicuci, langsung dikasih air dimasak. Tapi di dalam beras karnus itu, di dalam sasetnya tidak ada bahan pengawet, pewarna maupun perasa. Jadi boleh dikatakan ini sangat aman. Dan memang ada masanya ya. Jadi beras karnus ini periode expired date-nya itu kurang lebih 6 bulan. Jadi kalau sudah beli beras karnus jangan disimpan sampai lebih dari 6 bulan. Segera dimasak. Ya, takutnya apa? Meskipun beras karnus ini sudah disimpan dalam saset yang kedap udara, takutnya terjadi oksidasi, itu kurang baik. Itu yang jawaban saya yang kedua. Jadi meskipun instan ini saya jamin aman. Dan yang ketiga untuk masalah olahraga ya. Olahraga yang dimaksud tidak harus main sepak bola atau main bulu tangkis atau lari 10 km Ibu. Olahraga itu yang penting bagaimana tubuh kita bisa berkeringat dan nafas agak terengah-engah. Itu gambaran kasarnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sakit diabetes, belum bisa olahraga, cari olahraga yang sesuai. Misalnya cukup dengan duduk, kemudian lakukan senam pernafasan, yaitu apa? Menghirup udara, kemudian menahan berapa detik, dikeluarkan. Nah itu kalau dilakukan, itu sudah sama dengan olahraga. Nah, olahraga ini penting sekali, karena tanpa nanti akan jadi penumpukan asetil-CoA. Kalau asetil-CoA-nya menumpuk, nanti ditumpuk dalam bentuk lemak. Akhirnya lingkar perutnya tambah besar, akhirnya diabetesnya tidak terkendali, dan sebagainya. Jadi cukup dengan gerakan-gerakan sederhana saja. Kalau di kantor ya jangan duduk terus, sudah kerja lebih dari 2 jam di depan komputer, lakukan waktu untuk jalan kaki kemana. Tentu kalau jalannya itu sekaligus olahraga ya jalannya agak cepat. Ya itu jawaban saya. Ya luar biasa sekali udah jawab. Mungkin ada tambahan ya sama Pak Sabto memang itu ya Bu Siti ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Sabto itu wah tadi tuh 9 langkah itu mengarah kepada penerapan konsep karnus ya. Konsep karnus sebagai pola hidup sehat sebenarnya. Jadi satu kesatuan itu ya, satu paket sebenarnya. Nah, di dalamnya adalah nutrisi, mengkonsumsi nutrisi dari karnus ya, tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Siti, ada proses rekonstruksi lambung ya, perlindungan darah dan DNA gitu, semacam gitu, dengan mengkonsumsi AG, algati dan juga beras karnus. Itu adalah salah satu bagian dari pola hidup sehat konsep karnus. Nah, apalagi yang lain? Nah, tentunya salah satunya olahraga itu tadi. Olahraga jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi sebagai satu kesatuan. Nutrisi saja tanpa diimbangi dengan olahraga yang cukup dan teratur, maka tentu saja kurang maksimal ya. Jadi itulah ya luar biasanya konsep karnus karena melihat kita sebagai suatu kesatuan ya. Jadi bukan hanya olahraga tapi ya faktor yang lainnya tadi ya sudah dijelaskan tadi ya, memiliki waktu istirahat yang cukup dan berkualitas tadi. Apakah penting? Penting juga. Jadi kalau kita itu di tubuh kita itu seperti mobil dipakai terus tanpa istirahat tentu saja rusak. Nah itulah yang menjadikan pelaksanaan pola hidup sehat konsep karnus itu adalah suatu kesatuan demi apa? Menciptakan tubuh kita yang benar-benar sehat itu prima, itu dalam kondisi yang benar-benar paripurna ya, bukan hanya sepotong-sepotong atau sebagian-sebagian saja. Ya untuk tadi sudah dijawab juga tentang beras karnus bahwa untuk konsumsi jangka panjangnya insya Allah aman ya, karena memang pada dasarnya ini juga beras biasa, hanya diperkaya dengan Pekatul yang sudah melalui proses inaktivasi enzimatik ya. Jadi karena ada kandungan-kandungan yang sangat diperlukan oleh tubuh kita, otomatis tadi seperti mempercepat proses pembangkitan energi yang sangat dibutuhkan
terutama bagi mereka yang metabolisme sedang bermasalah. Ya, kondisi sel-selnya sedang kelaparan semua, ya, sehingga metabolismenya menurun, fungsi organ dan sistemnya turun, itu membutuhkan energi yang cepat tentunya, dan ini bisa dipenuhi oleh beras Karnus karena dia selain sudah dihitung untuk bisa memenuhi kebutuhan itu ya, kebutuhan energi harian yang cukup. Nah, tentunya salah satunya tadi yang sudah dijelaskan Pak Sabto, di situ disematkan hal-hal yang sifatnya bisa membooster ya untuk proses metabolisme sendiri. Tadi mengandung vitamin B3 tadi ya, yang itu adalah suatu koenzim ya sebagai katalisator untuk mempercepat proses terjadinya metabolisme di tubuh kita. Ya, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Siti ya. Tetap semangat Bu Siti untuk melaksanakan konsep Karnus. Insya Allah dengan melaksanakan menerapkan konsep Karnus, tubuh kita akan mencapai kondisi sehat yang sebenar-benarnya sehat tentu saja. Baik, untuk berikutnya ini dari wah, ini sudah hadir di tengah-tengah kita juga Dr. Edi ya. Selamat datang Dr. Edi, bergabung dengan kami ya. Ini kalau beliau hadir enggak dimintain asupannya ini ya rugi nih. Nah, ini saya itu aja. Tadi baru ini ya pertanyaan barusan, apakah ada masukan Dr. Edi dan pengalaman untuk menerapkan konsep Karnus untuk pasien-pasiennya, Dokter? Ya, izin. Iya. Baik, silakan Dokter Edi. Mohon maaf Anda Pak, kamera saya matikan soalnya di jalan juga nih. Dan jadi gini, sebenarnya mungkin videonya munculkan Dokter Edi. Lagi di jalan dan Coach. Siap. Ya. Ya sharing aja mungkin pada yang baru-baru gabung hari ini ya. Ini aja saya jujur baru kali ini pertama selama saya jadi seorang dokter sejak 2009. Ternyata stigma saya selama ini salah. Setelah ketemu dengan konsep Karnus ya alhamdulillah banyak terutama pasien-pasien diabetes, pasien kanker, hipertensi, apalagi lambung ya. Atas izin Allah bukan karena saya, kalau lambung itu kalau menurut saya paling kecil itu mudah. Meskipun katanya sudah 10 tahun, sampai ada yang pagi itu waktu sudah terus terang sampai yang produknya sudah 1 kresek, 2 kresek. Alhamdulillah dengan konsep Karnus kan semuanya. Karena konsep Karnus menurut saya memang yang dibutuhkan kita kembali memberikan makanan pada sel kita. Tapi intinya menurut saya juga siar terus, ada beberapa orang di Indonesia yang tanya saya, juga ada yang memakai ya produk Karnus, dia bilang, saya udah pakai Karnus, Algati, Algastrial, entah benar saya nggak tahu, karena saya lewat medsos, sehingga beliau kok nggak ada efek ya. Nah ini yang harus ditegaskan, sebenarnya kalau kita mau menerapkan konsep Karnus itu adalah kita harus tahu, wajib mau nggak mau, males nggak males, kita harus belajar ilmunya dulu. Meskipun secara ringan kayak gitu ya. Jadi kita harus tahu ilmunya yang dimaksud konsep Karnus itu seperti apa. Karena nanti memang nutrisi sel ini konsep Karnus nggak instan seperti obat kimia gitu loh. Jadi menurut saya lebih baik yang hadir pada saat ini yang belum kenal, belajar dulu lewat YouTube Karnus. Sebenarnya seperti apa kerjanya nutrisi itu, baru kita nanti agar paham supaya nanti kita nggak langsung ngejudge, oh saya pakai konsep Karnus ternyata nggak mandi, nggak bisa sembuh seperti itu. Mungkin itu aja, Komandan, Pak Sabto, terima kasih, Coach Bambang juga. Mohon maaf ini baru bisa hadir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Dokter Edi ya, dokter yang sudah menerapkan konsep Karnus juga, pemilik di Sidoarjo yang sekaligus menjadi rumah itu ya, rumah Karnus ya, di mana di situ di klinik beliau diterapkan oleh beliau penerapan konsep Karnus untuk pasien-pasiennya tentunya gitu. Ya, beliau ini juga bertanya nih Pak Sabto, Dokter Edi ini ada sedikit pertanyaan yang ini bukan juga itu ya buat kita semua tentunya ya. Ini beliau bertanya, adakah efek pemakaian cadangan energi keton dalam tubuh itu Pak?
Sabto. Monggo Pak Sabto, silakan untuk memberikan asupan. Jadi kalau misalnya menggunakan keton, otomatis keton itu akan dikeluarkan oleh liver ya. Keton kan nah, keton itu asetat Bapak Ibu. Jadi kalau dalam rumus kimia dia H3CO ya, itu sifatnya adalah asam, kayak cuka. Makanya kalau di dalam tubuh, di dalam darah seseorang itu banyak ketonnya, darahnya asam. Kalau darahnya asam itu kurang baik, berbagai penyakit degeneratif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tubuh dipaksa terus untuk menghasilkan keton, liver kita yang jebol Bapak Ibu. Kenapa? Liver itu dia perlu gula ya. Kalau di dalam tubuh kita nggak ada gula, tapi liver itu harus menghasilkan keton. Nah, kasihan, sama dengan dia kerja tidak dikasih upah. Lama-lama ya, mungkin bahasa yang paling nggak enak ya livernya bermasalah tadi. Akhirnya livernya mengalami kerusakan, tidak fungsi, terjadi sirosis hepatik. Itu bahaya sekali. Ya jadi ya, terima kasih Pak Sabto ya sudah memberikan asupan. Kurang lebihnya seperti itu Dr. Edi. Jadi memang energi keton itu kan bukan energi yang sebenarnya energi utama itu yang dipergunakan oleh tubuh kita secara reguler itu dari glukosa ya, yang cepat sekali untuk diubah menjadi energi ya, baik metabolisme sel untuk maupun untuk sebagai energi bagi tubuh kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, tentu ada di situ energi alternatif ya. Di sini adalah juga dari keton tentunya sebagai bagian dari proses gluconeogenesis yang terutama juga yang akan memberikan proses ketogenesis juga di situ yang menghasilkan keton bodies. Cuma masalahnya tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Sabto, kalau ini ternyata dipakai terus-terusan yang mestinya itu adalah cuma alternatif ya, sebagai cadangan darurat istilahnya gitu. Nah ini salah satu efeknya adalah terjadi penumpukan di situ dalam darah ya, disebut sebagai ketosis yang sifatnya adalah asam. Ya, tentu saja apabila itu terjadi secara terus-menerus dan terjadi akumulasi, terjadi kondisi asidosis, itu sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita. Lebihnya seperti itu. Jadi memang ada alternatif untuk penghasil energi selain glukosa, yaitu terbentuknya keton. Tetapi adalah itu tetap saja itu adalah alternatif yang sifatnya darurat. Tentu jangan terus-menerus untuk dipergunakan. Itu saran saya. Untuk berikutnya Pak Sabto, ada pertanyaan lain yang sebenarnya sudah sering kali ya dibahas oleh Pak Sabto ini ya, dari Bu Agatha. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mungkin Pak Sabto ya. Jadi pertanyaan tentang, terima kasih sebelumnya saya ucapkan untuk Bu Agatha atas pertanyaannya, itu bagaimana caranya mengobati penyakit lambung dan cara mencegahnya. Mungkin bisa dibahas secara singkat Pak Sabto. Baik, Ibu Agatha, untuk penanganan lambung kita sering bahas ya, memang itu cukup panjang. Nanti Ibu Agatha bisa kami kirimkan aja lewat video karena cukup panjang ya. Nanti bisa tanya ke bagian CS, customer service-nya Karnus ya. Nanti akan saya bagikan untuk penanganan lambung dan juga ada beberapa materi yang bentuknya tulisan ya. Tentunya dengan konsep Karnus itu. Terima kasih. Baik ya, karena banyak juga pembahasan-pembahasan yang sudah kami upload dan kami share kepada para sahabat Karnus. Mungkin nanti akan dijawab secara khusus ataupun dengan bahan-bahan itu nanti akan dikirim secara pribadi. Nanti bisa menghubungi CS kami ya, Bu Agatha nanti ya, tentang penanganan masalah lambung. Karena memang sebenarnya konsep Karnus ini sangat konsen sekali ya terhadap penanganan masalah lambung sendiri ya. Jangan khawatir ya. Masalah lambung dan materinya sangat banyak sekali ya. Di sini akan kami berikan nanti kepada Bu Agatha. Kita berlanjut untuk pertanyaan dari ini dari Pak atau Ibu Rikorda ya.
Nih, pertanyaannya. Terima kasih untuk Ricorda. Ya, pertanyaannya adalah untuk membuat sehat seluruh sel organ dalam manusia, bagaimana caranya? Mengingat jam kesibukan bekerja saja. Beliau ini sibuk sekali Pak Sabto ya, sehingga sering berpindah-pindah kota saat tugas. Ini kira-kira bagaimana ya, dan sela-sela kesibukannya, waktunya mepet, itu ingin meluangkan waktu untuk ya ini tujuannya membuat seluruh sel organnya itu dalam keadaan sehat. Nah, pertanyaannya bagus. Silakan Pak Sabto untuk memberikan asupan. Baik, Bu Ricorda. Jadi memang tadi sudah disinggung Dr. Edi ya. Kalau ingin kita sehat, menjaga tubuh kita seutuhnya, sebaiknya belajar konsep Karnus. Nanti bisa dilihat di YouTube kami, ada channel YouTube kami namanya Karnus Media. Di situ bisa dibaca konsep Karnus itu apa, kemudian sel itu apa, dan bagaimana. Kalau misalnya Ibu ingin lebih jelas ya memang tadi di 9 kunci tadi aja sebenarnya. Kunci pertama dalam tahu konsep Karnus, kemudian mengatur makanan, mengatur olahraga, dan yang paling penting adalah lambung harus selalu optimal. Kenapa ada istilah harus selalu direkonstruksi? Karena lambung itu nggak pernah kondisinya stabil. Lambung itu pasti suatu saat turun. Nah, itu harus dibangkitkan lagi. Jadi, pelajari konsep Karnus, nanti akan tahu semua, Ibu. Kalau misalnya memerlukan materi-materi yang bentuknya tulisan, nanti juga bisa menghubungi CS, nanti kita kirimkan bahan-bahan tulisan bagaimana untuk menjadi sehat seutuhnya. Siap, terima Ya, kasih Pak Sabto. Ini katanya saya ngaler lagi Pak Ricorda berarti ya. Terima kasih atas koreksinya. Terima kasih Pak Ricorda. Jadi demikian ya untuk materi-materi kita itu bisa ditemukan tadi sudah dijelaskan Pak Sabto. Silakan belajar di situ bagaimana caranya untuk membuat tubuh kita dalam kondisi sehat ya, memiliki kesehatan yang prima dan paripurna. Itu ada semua di situ. Bisa diakses melalui saluran YouTube kami maupun Instagram maupun website kami, di situ komplit ya. Nanti akan kami share ya. Kalau YouTube-nya itu di Konsep Karnus Official ya, kemudian website kami ada di konsepkarnus.com dan juga ada IG juga di Konsep Karnus Official dan maupun edukasi Karnus di situ. Itu di situ ilmunya sudah luar biasa banyak sekali, bisa belajar tiap saat ya. Karena memang tubuh kita itu kan tubuh yang istilahnya ibarat mesin itu kan kerja terus ya, nggak ada liburnya. Nah, itu memang bagaimana caranya supaya itu meskipun bekerja terus-menerus tapi dalam keadaan yang optimal, sehat itu memang harus dipelajari. Maka itulah salah satu itu ya moto dari konsep Karnus adalah untuk sehat itu butuh ilmu. Memang harus belajar ya. Sehat butuh ilmu, maka belajarlah untuk itu ya. Karena konsep Karnus adalah cara cerdas untuk sehat ya. Jangan lupa itu ya. Baik, ini apakah ada yang mau bertanya? Pak Mulyono, Pak Sri Puji Mulyono mungkin mau bertanya, silakan kami berikan kesempatan. Tadi ingin bertanya, silakan open mic kalau misalnya. Pak Mulyono, dibuka Pak mic-nya. Ini sudah ngetik kok, bisa dibaca di chat. Dengar, ada Pak Mulyono. Oh, dengar. Bisa dengar, Pak? Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Ini saya ada sedikit keluhan. Ya. Itu saya menjamin ini Karnus nggak ada, tapi metode penanganannya seperti apa. Nah, pada suatu hari Minggu kita diadakan jalan kaki putar lapangan. Ya. Nah, setelah putar lapangan, terus malamnya terasa perut agak, terus ke bagian paha dan sampai telapak kaki. Nah, di situ sampai dengan beberapa hari sampai hari ini pun kalau perut dipegang itu masih terasa kayak sakit semacam di sayat. Jadi kayak semacam luka memar yang ini kalau dipegang sengkring-sengkring istilahnya kita di Semarang itu. Nah, itu metodenya bagaimana penanganannya seperti itu, dokter? Ya, bagian perut yang mana, Pak? Bawah apa? Perut Kiri, yang kanan? disejajar dengan pusar sebelah kiri.
Oh, pusar sebelah kiri, kiri. sebelah Ya. kiri. Baik. Nah, ini pertanyaannya Sejajar dengan pusar ya. Ya, siap. Pertanyaannya tadi mengalami bagian perut ya yang sejajar pusar sebelah kiri itu terasa nyeri. Dan kalau Ya, sampai dengan telapak ya, kaki. menjalar Sampai telapak kaki semacam menjalar ditusuk-tusuk sampai jarum. telapak kaki ya. Nah, gitu, seperti Kaki, ya. ditusuk-tusuk. Wah, ini Pak Sabto. Mungkin ada asupan Pak Sabto untuk Pak Mulyono ini, silakan Pak Sabto. Maaf, Dr. Rizwan, Pak Mulyono ikut PSDK ya? Ikut baru Pak. Ikut ya? PSDK ya. Baik Pak Mulyono, jadi kalau ada masalah di perut sebelah kiri, itu berarti secara anatomi itu berarti di kolon descendent ya? Ya. Kolon descendent masuk ke rektum ya. Kemungkinan ada luka di situ Pak. Itu kita masih menduga ya. Ya. Mungkin ada luka di usus. Apakah pada waktu jalan itu mungkin ada gerakan-gerakan yang membuat dari makanan yang dikonsumsi itu ada makanan yang sifatnya mengiritasi atau obat atau apa, itu perlu dilakukan lagi ya, ditelaah lagi. Nah, kalau memang ada sakit di kaki sebelah itu hubungannya dengan neuropati. Ya, saya kira Dr. Rizwan yang namanya lebih tahu itu. Ya, terima kasih Pak Sabto semuanya. Nah, untuk Pak Mulyono memang itu Pak ya. Salah satu juga alhamdulillah sekarang ini sudah mengkonsumsi nutrisi dari Karnus. Salah satunya juga tadi yang sudah disebutkan Pak Sabto, kalau misalnya itu ada tidak suatu masalah dari saluran pencernaan yang sedang bermasalah, maka untuk konsumsi AG Seral itu sangat membantu sekali. Karena dia itu selain melapisi pada bagian lambung ya dengan pati resisten, tapi sebenarnya pati resisten itu bahkan bisa melapisi bahkan sampai di kolon Pak ya. Bisa sampai di kolon, jadi memberikan perlindungan di sana. Jadi untuk perbaikan pada saluran pencernaan itu bukan hanya pada lambung saja, memang utama di situ ya, karena memang lambung organ kita yang vital sekali untuk bisa mengkonversi makanan yang kita makan menjadi nutrisinya sel. Tetapi untuk proses perbaikan apabila itu ada di seluruh saluran pencernaan kita, baik itu di lambung, ya, mulai dari esofagus, lambung, usus halus, kemudian sampai usus besar dalam hal ini, maka AG Seral itu bisa membantu bahkan sampai itu ya di usus besar itu ya, di bagian yang paling jauh ya. Nah, itu di situ Pak. Jadi memang tentu saja semua itu membutuhkan waktu ya. Jadi tetap untuk konsumsi nutrisi Karnus ya, tetap di situ sabar dengan kondisi itu karena perbaikannya tentu tidak bisa instan, memerlukan waktu, apalagi kondisi ini sudah berlangsung ya mungkin sebelum mungkin sangat ya, memberikan gejala yang sangat itu mungkin sebelumnya sudah ada gangguan di situ. Ya, sekarang tinggal untuk memperbaiki. Jadi sabar di situ, tetap dengan protokol dan protap yang sudah ada pada panduan dan petunjuk pada program, ya diteladani di situ, insya Allah nanti kondisi bisa progres Pak ya, secara bertahap tentunya, tapi pelan tapi pasti, insya Allah seperti itu. Pun demikian juga dengan masalah pada telapak kaki, ya kita namakan dengan neuropati, itu sebenarnya suatu proses yang sudah lama Pak itu, yang menyebabkan terjadinya neuropati itu sebenarnya. Ya karena apa? Ya karena proses yang membuat kita menderita penyakit degeneratif, dalam hal ini diabetes atau apapun itu. Mungkin ini Dr. Rizwan, waktu jalan kakinya kecapean itu ya, sampai tekor ya, nutrisi ke bagian kakinya itu. Nah, itu juga mungkin kecapean juga bisa. Tapi overall itu memang harapan kami kondisi ini bisa tertangani tentunya ya, sehingga Bapak bisa kembali lagi beraktivitas dengan normal tanpa gangguan ya, gejala-gejala seperti ini. Ya tentunya itu membutuhkan waktu, dan saya kira bila ada progres, ya ada progres itu adalah menunjukkan bahwa apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar sebenarnya, gitu loh. Tinggal sekarang kita itu sabar dengan apa yang kita lakukan, karena memang selama itu ada progres berarti itu adalah proses ke arah suatu proses yang menyembuhkan. Nah, tentu cepat atau lambatnya satu dengan yang lainnya tidak sama kondisinya, karena memang kondisinya satu sama lain juga kondisi kerusakannya juga proses yang
terjadi pada tubuh kita, penyakit-penyakit komorbid yang lain itu satu sama lain juga berbeda tentunya. Nah, demikian Pak Mulyono, semoga Pak Mulyono tetap semangat ya, tetap melaksanakan konsep Karnus ya sesuai dengan berproses, panduan Pak. dan program. Saya harapkan progres itu bisa berlangsung terus-menerus makin baik dan makin baik sehingga kondisi-kondisi yang dikeluhkan Bapak ini juga secara ya, pelan tapi pasti juga akan bisa tertangani Pak Mulyono. Begitu ya Pak Mulyono ya. Tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih Dr. Iswan. Oke. Ya, saya pikir sudah habis ini juga ini ya jam juga sudah melebihi dari jadwal. Ya ingin sekali kami itu ya mendampingi para peserta berlama-lama tapi waktu juga yang sudah memisahkan kita. Tentunya dengan ilmu yang tadi sudah dibagikan oleh Pak Sabto tadi dengan Dr. Edi tadi atau siapapun yang berbagi di sini itu adalah ilmu yang baik sekali ya, tetapi tidak bermanfaat apabila tidak kita praktekkan ya, kita laksanakan ya. Jadi yang sudah tadi apa yang sudah ditayangkan oleh Pak Sabto tadi tentang 9 kunci itu baik sekali. Nah, masalahnya sesuatu yang baik kalau tidak diamalkan tentu tidak ada manfaatnya. Jadi ilmu yang mumpuni, amal yang atau ikhtiarnya juga harus disempurnakan ya. Nah, itu baru kemudian insya Allah nanti ada manfaatnya ya, meskipun juga tentu saja secara bertahap dan berproses itu yang harus kita ketahui tentunya. Baik Pak Sabto, terima kasih ya sudah mendampingi kita semua di sini dalam acara Health Talk Konsep Karnus. Jangan bosan-bosan ya Pak Sabto untuk selalu berbagi dengan kita semua. Ya, dan juga untuk para yang sudah hadir, para sahabat Karnus ya, jangan itu ya capek-capek untuk selalu belajar tentang konsep Karnus karena memang konsep Karnus sangat concern terhadap masalah kesehatan kita dan harapan kita juga bagi para penerap konsep Karnus juga bisa mendapatkan hasilnya tentu secara optimal juga dan akhirnya berimbas bukan saja buat kita tapi tentu manfaatnya juga buat keluarga dan juga buat sesama. Ya, Dr. Edi juga terima kasih tadi atas asupannya tadi, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Baik, agar perjumpaan kita pada pagi hari ini membawa berkah buat kita semua, marilah kita tutup perjumpaan ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Saya tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada acara hebat berikutnya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.